Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan beserta dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari nabi-nabi dan siddiqin dan syuhada dan sholihin. Yang sebaik-baiknya lah mereka itu menjadi kawan rapat. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka beserta dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari nabi-nabi dan siddiqin dan syuhada dan solihin, yang sebaik-baiknya mereka itu menjadi kawan rapat. Untuk meresapkan betapa besar artinya ayat ini, kita salinkan suatu riwayat dari At-Tabrani dan Ibnu Maradawaihi dengan sanadnya yang menurut keterangan As-Suyuti, hadis ini la ba'sa bihi, artinya isnadnya boleh jugalah. Dari Aisyah, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Sedang aku duduk seorang diri dalam rumahku. Teringat aku akan dikau, maka tidaklah tertahankan olehku sebelum aku datang kepada engkau dan melihat wajah engkau. Teringat pula aku jika aku mati dan engkau pun mati. Aku mengerti setelah masuk ke surga, niscaya engkau akan diangkat ke tempat nabi-nabi. Jikapun aku masuk ke dalam surga, aku takut aku tidak akan dapat melihat engkau lagi." Kata rawi, Nabi terdiam, tidak dapat menjawab kata yang mengharukan itu, sampai datanglah Jibril membawa ayat ini. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul. Ada pula riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, diterimanya dari Masruq bahwa beberapa sahabat Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, memang kami tidak pantas berpisah dengan engkau selama-lamanya. Tetapi di sana kelak di akhirat, sedang kami mengiringkan engkau, engkau pun diangkat jauh dari kami, dan kami tidak akan melihat engkau lagi." Menurut riwayat Ikrimah pula, seorang anak muda yang datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Nabi Allah, hanya sedang di dunia ini kami akan dapat melihat engkau. Kalau sudah di akhirat, tentu kami tidak akan dapat melihat engkau lagi. Sebab tempatmu di surga tentu derajat yang tinggi sekali." Tibalah ayat ini menerangkan bahwasanya orang yang taat kepada Allah dan Rasul tempatnya tidak akan diletakkan di bawah, melainkan akan bersama dengan nabi-nabi. Mereka merasa sedih kalau tidak akan bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW yang dicintai. Namun wahyu menyatakan bukan saja dengan nabi-nabi, bahkan juga bersama-sama dengan siddiqin, yaitu orang-orang yang selalu menerima dan membenarkan segala apa yang diperintahkan Allah dengan yakin, percaya, dan jujur, tidak pernah berbelah hati dan tidak pernah ragu. Laksana Ibrahim menerima tauhid, laksana Maryam ibu Isa ketika diterangkan kepadanya bahwa dia akan hamil dengan tidak melalui jalan biasa. Bahkan laksana Abu Bakar As-Siddiq sampai menjadi gelarnya As-Siddiq sebab tulusnya menerima apa saja yang dikatakan Rasul. Sampai Nabi berkata, "Tadi malam aku Isra ke Baitul Maqdis dan Mi'raj ke langit." Dia menjawab, "Saya percaya," dengan tidak bertanya lagi bagaimana caranya. Bersama pula dengan syuhada, yaitu orang-orang yang telah
menjadi syahid, telah memberikan kesaksian atas kebenaran agama Allah dengan segenap pengorbanan yang ada padanya. Berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, kata-kata syuhada di sini lebih umum dari tinggi artinya daripada semata orang-orang yang mati syahid. Sebab ada juga orang banyak dosa karena dia mati syahid di medan perang. Dosanya diampuni. Ada juga orang mati syahid tersebab yang lain. Perempuan karena mati bungkus, atau seorang mati dalam pelayaran, atau mati kena tikam, mati lulus terbenam, dan sebagainya. Syuhada di sini menurut Ar-Razi bermaksud lebih mulia dari itu, yaitu orang-orang yang telah memberikan kesaksian atas benarnya agama Allah, kalau perlu dengan hujah dan keterangan, dan kalau perlu lagi dengan pedang dan senjata. Sebab itu syuhada di sini ialah orang-orang yang telah menegakkan neraca keadilan, yang di dalam surah Ali Imran ayat 18 martabat mereka sudah ditinggikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Telah menyaksikan Allah bahwasanya dia tidak ada Tuhan melainkan dia, dan malaikat dan orang-orang yang berilmu yang tegak dengan keadilan. Quran surat Ali Imran ayat 18. Allah telah mengangkat ahli-ahli ilmu ke derajat yang tinggi sekali. Bersama dengan malaikat diangkat Allah ke dekatnya. Bahkan bersama Allah menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Makanya orang yang mati syahid di medan perang menegakkan agama Allah dinamai syahid. Sebab dia telah mati mengorbankan dirinya membela agama Allah. Naik saksi bahwa Allah lah yang benar dan yang lain adalah batil. Orang-orang itu pula yang menjadi ummatan wasaton, umat yang di tengah, yang menjadi kesaksian bagi seluruh manusia di alam ini. Pendeknya, walaupun bersilang siur bahaya di hadapannya, namun dia masih tetap apapun yang akan terjadi, dia terima, entah karena keyakinannya itu dia akan sengsara, mati terbunuh, atau terbuang di medan perang atau di medan jihad yang lebih luas. Namun keyakinannya tidak ada suatu makhluk pun yang kuasa mengubahnya. Itulah syuhada banyak dan syahid seorang. Dan akan bertempat pula bersama dengan solihin, yaitu orang yang baik jiwa dan baik amalnya. Mungkin derajatnya dalam kegiatan hidup tidak sampai sebagai syuhada, entah karena kurang ilmu atau kesanggupan atau kesempatan. Mungkin tidak ada atau tidak sanggup menyentak pedang buat memerangi musuh. Tidak tajam pikiran buat menciptakan pendapat baru. Tidak fasih lidah buat mengajak. Tetapi berjalan dia mengiringi, beriur dia mengisi. Seorang alim besar di suatu negeri mengajak umat bergotong royong membangun sebuah masjid besar, yang kaya mengorbankan uang sebanyak-banyaknya, yang tukang mengorbankan kepandaiannya dalam bertukang. Dan ada orang yang uang tidak ada, kepandaian tak ada, dia hanya mengangkut batu dari sungai, sebuah demi sebuah, tetapi hatinya baik, budinya baik, amalnya baik, itulah solihin.